Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, apa kabar untuk teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan artikel dengan judul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama yaitu Deva Prameswara, dan yang kedua Ridatul Ilmi Azizah, yang ketiga yaitu Zahna Nabila Aprilianti. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Pengertian dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut pengertiannya, pada dasarnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan terdiri dari dua unsur, yaitu sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa dalam Suharsini Arikuntoro, mengatakan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, seperti papan tulis, alat tulis, dan meja pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya suatu proses pendidikan atau pengajaran di suatu lembaga pendidikan, seperti contoh gedung, ruang kelas, halaman, kebun sekolah, dan sebagainya. Namun, apabila prasarana tersebut digunakan secara langsung untuk kegiatan belajar mengajar, semisal contohnya kebun sekolah digunakan untuk kegiatan belajar biologi, maka kebun sekolah tersebut menjadi sarana pendidikan. Jadi pada intinya manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan sementara mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran pendayagunaan, perlengkapan, dan lainnya. Yang A. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan atau diinginkan. Berdasarkan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, dalam bukunya mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan berbasis sekolah, menjelaskan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. 2. Mengklarifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 3. Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah bagi sekolah negeri, pihak yayasan untuk sekolah swasta. Yang keempat, bila disetujui, maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju. Yang kelima, setelah dikunjungi dan disetujui, maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Yang keenam, yaitu pengontrolan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, baik yang dilakukan sendiri oleh sekolah maupun dari luar sekolah, hendaknya dapat dicatat sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Ada beberapa alternatif dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Beberapa alternatif tersebut yaitu
Yang pertama, membeli. Yang kedua, membuat sendiri. Yang ketiga, mendapatkan dari bantuan atau hibah. Yang keempat, menyewa. Yang kelima, meminjam. Yang keenam, mendaur ulang. Yang ketujuh dan terakhir yaitu menukar dan memperbaikinya. Adapun prinsip pengadaan sarana dan prasarana yaitu A. Efisien, B. Efektif, C. Transparan, dan D. Akuntabel. Pada dasarnya, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus akuntabel, yang berarti pengadaan tersebut harus sesuai dengan sasaran, baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pembelajaran. Dengan memperhatikan kualitas dari setiap sarana dan prasarana pendidikan akan memberikan suatu hal yang berdaya guna dengan maksimal dan efektif. Dan fungsi dari sarana dan prasarana harus efektif, dalam artian pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lembaga pendidikan secara umum dan secara khusus kepada siswa. Maka dari itu, pengadaan harus berjalan efektif agar tepat sasaran. B. Penginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya perlu dilakukan proses inventaris sarana dan prasarana pendidikan di sekolah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Inventaris sendiri adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang yang menjadi milik sekolah secara sistematis, tertib, teratur, dan berdasarkan ketentuan serta pedoman yang selama ini berlaku. Adapun diadakannya inventaris sarana dan sarana pendidikan adalah bertujuan untuk 1. Untuk menjaga dan menciptakan tata tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. 2. Untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Ketiga, sebagai pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang telah dinilai dengan uang. 4. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Tata cara pelaksanaan inventarisasi. Tata cara pelaksanaan inventarisasi adalah kegiatan mencatat sarana dan prasarana ke dalam buku daftar inventarisasi dan membuat laporannya kepada pihak-pihak yang terkait. Tata cara pelaksanaan inventarisasi adalah kegiatan mencatat sarana dan prasarana ke dalam buku daftar inventaris dan membuat laporannya pada pihak terkait. Ada sejumlah buku kartu daftar barang inventaris yang digunakan yaitu buku induk barang inventaris, buku golongan barang inventaris, buku catatan barang non-inventaris, daftar laporan mutasi barang inventaris, dan kartu inventaris barang buku-buku, dan kartu inventaris barang tersebut. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang milik negara, baik hasil pembelian, hibah, atau hadiah, pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Dalam penyimpanan barang hasil dari pendistribus disebut dengan gudang. Menurut Fadilah 2019, ada tata cara dalam penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Yang A, yaitu tata cara penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. 1. Penerimaan. Dalam cara penerimaan ini yaitu menerima pemberitahuan pengiriman barang dari pihak yang menerima barang, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penerimaan dan pemeriksaan barang. Adapun memeriksa atau mengecek barang yang diterima, baik fisik seperti jumlah, kualitas, tipe maupun kelengkapan administrasi seperti surat kepemilikan. Selanjutnya yaitu membuat berita acara penerimaan dan hasil pemeriksaan barang. Yang kedua yaitu penyimpanan, meneliti setiap kali barang yang akan disimpan. Hal ini guna mengurangi resiko barang yang hilang atau tertinggal. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Prinsip dan menyimpan barang adalah 5W1H,
Yang pertama, apa saja barang yang disimpan? Barang yang disimpan yaitu berupa kertas, kayu, plastik, besi, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengapa barang perlu disimpan? Memelihara barang yang disimpan tidak mudah rusak, dapat digunakan dengan cepat jika diperlukan, lalu dijaga kebersihannya dan keamanannya dari kehilangan. Yang ketiga, di mana barang-barang harus disimpan? A. Di gudang terbuka, B. Di gudang tertutup, C. Dalam kelas, D. Ruang kepala sekolah, E. Ruang guru, dan ruang lainnya. Yang keempat, kapan waktunya barang-barang harus disimpan? Barang-barang yang sudah dianggarkan dalam pengadaan barang jika sudah terrealisir langsung disimpan di bagian penyimpanan barang, selanjutnya diterima dan diinventarisir dan dicatat. Dan bagi barang yang sudah tidak terpakai lagi atau rusak apabila sudah tidak dapat diperbaiki lagi, langsung dimasukkan dalam gudang penyimpanan, dan apabila biaya perbaikan melebihi dari anggaran pembelian, maka barang tersebut dimasukkan dalam buku penghapusan. Yang terakhir yaitu siapa yang bertugas menyimpan barang. Untuk sekolah besar biasanya ada petugas khusus yang ditugaskan di ruang penyimpanan barang. Untuk sekolah sedang atau kecil itu biasanya melalui penjaga sekolah atau dewan guru. Adapun beberapa kriteria petugas penyimpanan barang yaitu bertanggung jawab, jujur, kreatif, dan memiliki inisiatif dalam bekerja, ulet dan rajin, dan cepat tanggap. Bekerja dengan teliti dan cermat. Yang keenam yaitu bagaimana cara menyimpan barang yang baik dan benar. Barang-barang yang sudah ada diterima, dicatat, digudangkan, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib, rapi, dan aman. Dibutuhkan daftar nama-nama tempat barang penyimpanan agar mudah ditemukan, dan barang-barang yang mudah rusak itu dimasukkan dalam sebuah pelindung atau tempat posisi yang aman. Barang yang besar tidak perlu dimasukkan ke dalam lemari, tetapi ditempatkan di posisi aman. Barang yang berupa kertas dan terbuat dari kertas usahakan jauh dari tempat yang lembab, basah, dan jauh dari air. Semua penyimpanan harus diadministrasikan menurut ketentuan yang ditentukan. Harus ada inventarisasi secara berkala. Alat elektronik harus selalu dikontrol dan diservis agar tidak mudah rusak. Lalu laporan tentang keadaan penyimpanan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. Pendistribusi sarana dan prasarana pendidikan. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan sarana, prasarana, dan tanggung jawab pengelolaannya dari instansi yang satu kepada instansi yang lain. Penyaluran sarana dan prasarana pendidikan meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu penyusunan alokasi, pengiriman, dan penyaluran. Jika dilihat dari perspektif manajemen, maka penyaluran terbagi atas 3 kegiatan, yaitu perencanaan penyaluran, pelaksanaan pengiriman, dan monitoring penyaluran. Untuk memperlancar pelaksanaan pengiriman sarana hasil proyek di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan agar terciptanya koordinasi yang lebih baik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Nomor 011 B/1985 tanggal 9 Januari 1985 telah membentuk tim pengendalian pengiriman sarana tingkat pusat yang bertugas mengkoordinasi pengiriman sarana dan menyiapkan saran-saran kepada pimpinan kementerian tentang penyempurnaan pengiriman sarana, dan mekanisme kerja tim tersebut ditetapkan bahwa sarana yang dikirimkan apakah secara langsung atau melalui aparat di kantor wilayah atau dinas pendidikan provinsi, Kandepdikbud kabupaten atau kota, atau dinas pendidikan kabupaten atau kota, Kandepdikbud, Kem, atau seksi pendidikan dasar UPTHD harus segera sampai diinventarisasi dan dikelola oleh sekolah yang bersangkutan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan haruslah dipelihara dan dijaga dengan baik agar sewaktu-waktu dapat siap untuk dipakai atau digunakan dan tidak mengalami masalah, gangguan, atau hambatan ketika sedang dipergunakan, sekaligus memperlancar dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah secara keseluruhan. Karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara teratur, sistematis, dan terus-menerus. Jangan sampai menunggu rusak terlebih dahulu.
Gonzales 2011, dalam Nasruddin dan Mariyati 2018. Intinya menyatakan bahwa dengan adanya perawatan yang dilakukan setiap hari, sarana dan prasarana pendidikan dapat terpelihara dengan baik dan mampu mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, temuan di atas didukung teori Gunawan dan Benti 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa pemeliharaan setiap hari untuk mengkondisikan sarana dan prasarana dalam keadaan siap pakai dan dapat mengurangi resiko kerusakan. Sarana dan prasarana seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, sehingga upaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah. Demikian juga secara umum tanggung jawab pemeliharaan sarana dan prasarana perlu disosialisasikan pada seluruh warga sekolah agar warga sekolah memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, sehingga pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi suatu kegiatan yang ditujukan agar sarana dan prasarana yang ada selalu terjaga kondisinya dan senantiasa siap digunakan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang digunakan melalui pengecekan secara rutin dan teratur, lalu untuk menjamin keselamatan orang tua siswa yang menggunakan alat tersebut. Manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah jika peralatan terpelihara secara baik, umumnya akan awet dan tidak perlu mengadakan pengganti dalam waktu yang singkat. Pemeliharaan yang baik mencegah terjadinya kerusakan dan akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan juga enak dilihat dan juga dipandang. Pemeliharaan yang baik juga memberikan hasil pekerjaan yang baik. Selanjutnya adalah penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa tujuan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yaitu mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris barang. Yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak digunakan lagi. Dan yang keempat, membebaskan barang dari tanggung jawab pengurus kerja. Syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yaitu 1. Dalam keadaan sudah tua dan atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga terjadi pemborosan. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomi kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat, tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. Yang keenam, barang yang terlebih jika di samping lebih lama akan bertambah rusak dan tidak terpakai lagi. Dan yang terakhir adalah dicuri, tertukar, musnah disebabkan bencana alam. Mekanisme penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dikenal dua mekanisme, yaitu penghapusan melalui lelang dan melalui pemusnahan. Selanjutnya adalah penilaian dan pengawasan sarana dan prasarana.
Pengawasan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Hal ini untuk menghindari penyimpangan, penggelapan, penyalahgunaan. Pengawasan dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan itu. Pengawasan harus dilakukan secara objektif, artinya pengawasan itu harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Pengawasan sendiri dilakukan agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelewengan, pencurian, dan lain-lain. Tujuan pengawasan dan penilaian sarana dan prasarana pendidikan yaitu untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal, dan untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan peralatan tersebut. Proses pengawasan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar berbentuk fisik, kuantitas produk, kualitas produk, waktu. Yang kedua, melakukan penilaian membandingkan hasil dengan standar, hasil diketahui dari laporan atau mengangkat pengawas. Yang ketiga, mengadakan perbaikan, menganalisis sebab terjadinya perbedaan hasil dan standar, meliputi faktor produksi, kemampuan personal, dan yang terakhir, pengawasan yang baik, yaitu bersifat fact-finding, menemukan fakta tentang pelaksanaan, bersifat preventif atau mencegah timbulnya penyimpangan, bersifat membimbing menemukan kesalahan untuk dikoreksi, bukan mencari siapa yang salah. Alat efisiensi, mempermudah mencapai tujuan, pengawasan bukan tujuan. Dan yang terakhir, dilaksanakan secara efisien atau diarahkan untuk masa mendatang. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di daring Unisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.